Hello guys, perkenalkan nama saya Rohani Susanti Sitohang, NIM 180120201019. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kendali. Apa itu sistem kendali? Sistem kendali atau sistem kontrol atau kontrol sistem adalah suatu alat atau kumpulan alat, mekanisme atau algoritma yang mengatur dan mengendalikan keluaran dari sistem yang kita inginkan, yaitu suatu input yang diproses oleh sistem kendali dan menghasilkan output. Tipe sistem kendali ada dua, yaitu open loop dan closed loop. Open loop adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam memasukkan, yaitu suatu input di mana diproses oleh alat controller dan menghasilkan output. Closed loop merupakan sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Kontrol loop tertutup termasuk dalam sistem kontrol berumpan balik di mana sinyal kesalahan penggerak merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik. Yaitu adalah suatu input di mana diproses oleh alat controller dan menghasilkan output di mana output tersebut menghasilkan feedback ke input. Kelebihan dan kekurangan open loop. Kelebihannya adalah yang pertama, konstruksinya sederhana dan perawatannya mudah. Yang kedua adalah lebih murah. Yang ketiga adalah tidak ada masalah kestabilan berkaitan dengan menyimpangnya nilai output yang menjauh dari set point. Kelemahannya adalah yang pertama, gangguan dan perubahan kalibrasi karena tidak adanya umpan balik, maka jika ada gangguan pada prosesnya, maka sistem kontrol akan cenderung mengalami kesalahan. Yang kedua adalah untuk menjaga kualitas yang diinginkan perlu kalibrasi ulang dari waktu ke waktu. Kelebihan dan kekurangan closed loop. Kelebihannya adalah jika terdapat gangguan yang tidak dapat diramal, mudah dikendalikan atau karena ada umpan balik. Kelemahannya adalah yang pertama, kestabilan karena cenderung terjadi kesalahan akibat koreksi yang berlebih. Yang kedua adalah jumlah komponen yang lebih banyak. Fungsi transfer. Fungsi transfer suatu sistem didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace dari output ke transformasi Laplace input, di mana semua kondisi awal adalah nol. Yaitu suatu input di mana diproses oleh transfer function atau fungsi transfer tersebut dan menghasilkan output. Rumusnya adalah nilai output dari transformasi Laplace dibagi nilai input dari transformasi Laplace. Rumusnya adalah TS sama dengan CS per RS sama dengan GS, yaitu TS adalah transfer function of the system, yang CS adalah output, RS adalah reference output, dan G adalah gain. Langkah-langkah untuk mendapatkan fungsi transfer. Yang pertama, kita harus menuliskan persamaan diferensialnya terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah menemukan transformasi Laplace dari persamaan dengan asumsi 0 sebagai kondisi awal. Yang ketiga adalah kita mengambil rasio output ke input. Yang keempat adalah menuliskan persamaan GS. GS rumusnya adalah CS per RS, yaitu BM dikali SM ditambah BM kurang 1 dikali M kurang 1, M dikali S pangkat M kurang 1 ditambah sampai dengan B1 dikali S ditambah B0 per AN dikali S pangkat N ditambah AN kurang 1 dikali S pangkat sampai dengan A1S ditambah A0. Di sini A dan B adalah konstan dan S adalah variabel kompleks. Persamaan karakteristik fungsi transfer. Di sini, persamaan karakteristik sistem linier dapat diperoleh dengan menyamakan penyebutnya dengan polinomial dari fungsi transfer adalah 0. Dengan demikian, persamaan karakteristik fungsi transfer persamaan akan AN dikali S pangkat N ditambah AN kurang 1 dikali S pangkat N kurang 1 ditambah sampai dengan A1 dikali S ditambah A0 sama dengan 0. Poles and zero pada fungsi transfer. Pertimbangkan persamaan 1.
Pembilang dan penyebut dapat masing-masing diperhitungkan dalam MN. Rumusnya adalah CS per dengan GS sama dengan K dikali S ditambah Z1 dikali S tambah Z2 dikali AS pangkat 2 ditambah BS dikali C per S ditambah P1 dikali S tambah P2 dikali AS pangkat 2 ditambah BS dikali C, di mana K sama dengan BM per AN dikenal sebagai faktor penguatan dan adalah frekuensi kompleks. Poles and zero. Poles merupakan frekuensi dari fungsi transfer yang nilai fungsi transfernya menjadi 0. Sedangkan zero adalah frekuensi fungsi transfer yang nilai fungsi transfernya 0. Tadi kan poles itu dia menjadi 0, sedangkan 0 itu nilai fungsi transfernya 0. Jadi kami menetapkan metode Sridharacarya untuk menemukan akar, kutub, dan 0 dengan rumus min B kurang lebih akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Jika kutub atau 0 bertepatan, maka kutub dan 0 tersebut disebut sebagai kutub atau beberapa 0. Jika kutub dan 0 tidak bersamaan, maka kutub dan 0 tersebut disebut kutub sederhana atau 0 sederhana. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tentang sistem kendali. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.